Halo semua sahabat movie, gimana nih kabar kalian? Apakah kuota internet kalian aman? Aman dong lah ya harusnya, karena kan masih bisa akses YouTube untuk nonton Kastil Movie. Ya, jadi kali ini Kastil Movie mau menceritakan alur cerita dari film Notebook yang merupakan film bergenre romance yang dirilis pada tahun 2004 dan dibintangi oleh Ryan Gosling yang juga pernah membintangi film La La Land nih. Buat yang tahu dan pernah nonton La La Land nih ya, pasti tahu dia. Bahkan film ini juga menyabet beberapa penghargaan besar seperti MTV Movie and TV Award, Teen Choice Award, Satellite Award, dan lain sebagainya. Di IMDb sendiri film ini mendapat rating 7,8. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Come on! Come on! Do it! Do it! Do it! Flowers to me, flowers today, flowers today. Let us send flowers come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Let us send flowers come back to me and hold me in your arms, and hold me in your arms. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya sedang menatap keluar jendela. Diketahui wanita ini adalah salah satu pasien panti jompo. Jadi latar tempat di scene ini adalah panti jompo nih. Scene pun berganti menampilkan seorang pria yang juga pasien di panti jompo itu bernama Duke. Tengah mengunjungi kamar si wanita parubaya itu dan membacakannya sebuah cerita. Cerita yang ia ceritakan bermula dari sebuah pasar malam. Seorang pria bernama Noah terlihat tertarik dengan seorang wanita yang ada di pasar malam itu bernama Ellie Hamilton, yang merupakan anak seorang orang kaya yang tengah berlibur musim panas di kota itu. Diketahui nama kota itu adalah kota Seabrook. Noah berusaha menggoda si Ellie, tapi si Ellie ini malah menolak Noah dan memilih naik kincir angin dengan temannya. Keesokan harinya mereka bertemu lagi di sebuah jalan. Noah kembali lagi berusaha menggoda Ellie dan mengajaknya kencan. Singkat cerita, setelah beberapa hari dilewati Noah yang gagal mengajak Ellie kencan, akhirnya mereka pun berhasil kencan singkat meski hanya berjalan-jalan di pinggir jalan berduaan dan melakukan hal-hal gila di jalanan kota yang telah sepi. Semenjak hari itu, Ellie dan Noah memiliki hubungan spesial dan selalu bersama kemanapun. Meski kadang mereka juga suka bertengkar, namun tetap tidak mengurangi rasa cinta mereka masing-masing. Hingga suatu hari, ayah Ellie meminta Ellie membawa Noah makan bersama keluarga mereka. Saat makan bersama itu, Noah ditanya pekerjaannya oleh keluarga Ellie. Namun sepertinya ibu Ellie tidak suka dengan pekerjaan Noah. Meski ayah Ellie sepertinya lebih cuek dalam menanggapi hal ini dan malah berusaha mencairkan suasana yang mulai menegang karena jawaban Noah itu. Setelah hari itu, hubungan mereka masih terus berlanjut. Suatu hari, Noah mengajak Ellie ke sebuah rumah kosong yang sangat besar di tepi danau. Di sana Noah bilang bahwa suatu hari ia akan membeli rumah ini dan akan memperbaikinya. Di sana, Ellie mengungkapkan apa yang ingin dia harapkan dari penampilan rumah itu bila mereka menikah dan tinggal di sana. Di tempat itu sebenarnya mereka akan seneng deh lo pasti yang nonton karena ada adegan ini kan. Tapi nggak jadi. Waktu baru mau tancap gas, taunya temannya si Noah yang bernama Finn tiba-tiba muncul di sana dan memberitahu bahwa orang tua Ellie sedang kebingungan mencari Ellie. Ya, akhirnya mereka langsung pulang deh. Gak jadi, kasihan deh lo. Di rumah Ellie, Noah berusaha menjelaskan bahwa itu salahnya. Namun, ternyata ibu Ellie berusaha membuat Ellie agar memutuskan hubungannya dengan Noah karena mereka tidak pantas bersama.
Semenjak malam itu, Noah memutuskan untuk memutuskan hubungannya dengan Ellie. Esoknya setelah kejadian itu, keluarga Ellie memutuskan kembali ke kota asal mereka di New York. Sebenarnya Ellie berat meninggalkan kota itu, tapi ia tidak punya pilihan. Sebelum pergi, Ellie berusaha bertemu dan memberitahu Noah. Sayangnya Ellie hanya bertemu dengan Finn di tempat kerja Noah dan meminta tolong pada Finn untuk mengatakan bahwa Ellie benar-benar mencintai Noah dan langsung pergi meninggalkan kota itu. Saat Finn bertemu dengan Noah, Finn langsung memberitahu pesan Ellie itu. Noah langsung buru-buru pergi ke rumah Ellie. Namun sayang, ia terlambat. Ellie sudah pergi dari sana. Noah sangat terpukul setelah hari itu dan berusaha mengirimkan surat kepada Ellie di New York, namun tidak pernah ada balasan. Hingga akhirnya ia menuliskan surat terakhir sebagai perpisahan karena ia akan pergi bersama Finn bekerja di sebuah proyek pembangunan di kota lain. Dan saat sedang ada pembukaan penerimaan pasukan tentara, Noah dan Finn memutuskan untuk mengikutinya. Sayangnya saat di medan perang, Finn harus terbunuh oleh musuh. Ellie melanjutkan pendidikannya sebagai perawat. Dia saat itu mendapat tugas menjadi relawan tentara di sebuah markas tentara. Di sini gue pikir Ellie bakal ketemu sama Noah nih. Taunya Ellie malah ditaksir sama pasiennya yang merupakan salah satu pasukan yang memiliki pangkat tinggi di kesatuannya bernama Lone Hammond. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Sementara Noah memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya sebagai prajurit. Saat ia pulang, ternyata ayahnya menjual rumah mereka dan Noah memutuskan tinggal di rumah kosong yang dulu ia datangi bersama Ellie. Suatu hari Noah pergi ke New York dan melihat Ellie. Namun saat ia mengikuti Ellie bersama Lone Hammond, calon suaminya. Noah pun sedih dan patah hati untuk kedua kalinya karena Ellie. Hal ini membuatnya membangun dan merapikan rumah kosong yang ia datangi bersama Ellie, sesuai dengan apa yang dulu Ellie bayangkan tentang bentuk rumah itu. Tak lama ayah Noah meninggal. Noah terus melanjutkan pembangunannya dan langsung berniat menjual rumah itu. Tapi setiap ada yang menawar rumah itu, entah kenapa ada alasan yang membuatnya menolak tawaran itu. Jadi di sini si Noah tuh agak labil ya, antara mau dijual apa enggak itu rumah. Ia juga menjalin hubungan dengan tetangganya bernama Martha yang seorang janda untuk meluapkan kesepiannya. Suatu hari saat fitting baju pengantin, Ellie melihat koran dan melihat iklan rumah dijual dengan penampakan Noah di depan rumah itu. Ellie tahu rumah itu adalah rumah kosong yang dulu ia datangi bersama Noah. Ellie pun langsung pergi mencari Noah di rumah itu dan melakukan obrolan ringan beberapa saat hingga malam dengan Noah. Di tengah cerita itu kembali ke masa sekarang, ke masa di film ya 2004. Keluarga Duke datang menjenguk Duke dan berkenalan dengan si wanita paruh baya yang dibacakan cerita oleh si Duke ini. Ternyata wanita ini adalah istri Duke sendiri yang mengalami pikun sehingga ia tidak bisa mengingat apapun, bahkan keluarganya sendiri. Duke sendiri sebenarnya sehat-sehat saja dan tidak perlu dirawat di panti itu. Namun menurut Duke, istrinya adalah rumahnya dimanapun istrinya berada. Ia akan ada di sana karena rumahnya ada di sana. Gimana nih kata-kata Duke? Manis banget gak sih bikin meleleh? Kembali ke cerita. Esok harinya, hari kedua Ellie di kota Seabrook itu, Ellie kembali datang ke rumah Noah. Mereka pun mengobrol kembali di atas perahu sambil mengitari danau di depan rumah Noah yang dipenuhi angsa. Romantis tingkat mana nih kayak gini nih? Hingga akhirnya, benih asmara yang pernah tumbuh di antara mereka kembali datang. Di situ Ellie menanyakan kepada Noah kenapa Noah tidak pernah mengirimkannya surat. Dan yang Noah akui, dia udah sering kirimin Ellie surat, tapi nggak pernah dapat balasan. Dan akhirnya mereka pun mengalami cilebek alias CLBK alias cinta lama bersemi kembali.
Pagi harinya, Martha kasih Noah dalam kesepian itu datang, dan di situ Martha melihat Ellie. Disinilah akhirnya hubungan Noah dan Martha yang hanya sebatas teman tidur pun selesai secara baik-baik. Beberapa hari kemudian, Ibu Ellie berusaha mencari Ellie ke rumah Noah karena Ellie tidak bisa dihubungi. Disitulah ibunya mengakui bahwa selama ini dia sudah menyembunyikan surat dari Noah. Ibunya pun juga menceritakan bahwa dulu ia juga pernah mencintai seorang pria yang tidak punya apa-apa seperti Noah. Namun orang tua ibunya tidak setuju. Hingga mereka memutuskan untuk kawin lari. Tapi mereka tidak berhasil. Ibunya pun berkata kalau dulu ia menikah dengan laki itu, mungkin hidupnya akan jauh berbeda dengan kehidupannya yang sekarang. Ibu Ellie pun akhirnya memberikan kebebasan pada Ellie untuk memiliki siapa laki-laki yang ia inginkan dan berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia perbuat. Setelahnya, ibunya pun langsung pergi dengan sebelumnya memberikan surat dari Noah yang selama ini telah ia simpan dan kumpulkan kepada Ellie. Singkat cerita, setelah perdebatan terhadap batinnya sendiri, Ellie memutuskan untuk bersama dengan Noah dan meninggalkan Lon, si calon suaminya. Di akhir cerita, wanita parubaya itu menangis mendengar akhir cerita itu dan berkata bahwa ia ingat itu adalah ceritanya bersama suaminya Duke, yang nama lainnya adalah Noah. Jadi ini cerita yang diceritakan adalah kisah mereka berdua sendiri ya guys. Mereka pun saling berpelukan karena akhirnya istrinya telah ingat hal-hal indah mereka. Namun sayangnya itu tak berlangsung lama. Ellie yang pikun malah menjadi histeris karena ia berpelukan dengan orang yang ia rasa tak kenal. Duke alias Noah merasa sedih melihat istrinya histeris seperti itu. Namun Duke tetap bersyukur karena istrinya dapat ingat segalanya meski hanya beberapa saat saja. Beberapa hari kemudian saat Noah mengunjungi kamar Ellie di malam hari, ternyata Ellie kembali ingat tentang Noah dan mereka pun berpelukan hingga pagi. Dan ternyata mereka pun menghembuskan nafas terakhir mereka bersama-sama sambil berpegangan tangan pagi itu. Nah, itulah alur cerita dari film Notebook. Gimana nih ceritanya? Romantis banget? Apa romantis aja menurut kalian? Bisa ditaruh di komen ya sahabat movie buat pendapat ya. Buat sahabat movie yang suka sama video Kastil Movie kali ini, boleh banget ya di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat yang belum subscribe, bisa banget ya untuk langsung di subscribe. Akhir kata, Kastil Movie undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.